Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Mahrani dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer pada mata kuliah Elektronika Analog dan Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rangkuman materi dengan topik klasifikasi komponen elektronika analog. Ada dua komponen elektronika analog, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. 1. Komponen pasif. Komponen pasif merupakan jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Komponen pasif terdiri dari resistor, kapasitor, dan induktor. 1. Resistor. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Fungsi-fungsi resistor yaitu sebagai penghambat arus listrik, sebagai pengatur arus listrik, sebagai pembagi tegangan listrik, dan sebagai penurun tegangan listrik. Jenis-jenis resistor. 1. Resistor yang nilainya tetap. 2. Resistor yang nilainya dapat diatur. 3. Resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya, dan resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Kode warna pada resistor. Kode warna pada resistor menyatakan harga resistansi dan toleransinya. Umumnya terdiri dari 4 gelang di tubuh resistor, tetapi ada juga yang 5 gelang. 2. Kapasitor. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitasnya adalah farad. Fungsi-fungsi kapasitor. 1. Sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik. 2. Sebagai konduktor yang dapat melewatkan arus. 3. Sebagai isolator yang menghambat arus DC. 4. Sebagai filter dalam rangkaian power supply. 5. Sebagai kopling. 6. Sebagai penggeser fasa. Dan 7. Sebagai pemilih gelombang frekuensi. Jenis-jenis kapasitor. 1. Kapasitor nilai tetap tidak berpolaritas, yaitu kapasitor keramik, kapasitor pleister, kapasitor kertas, dan kapasitor mika. 2. Kapasitor nilai tetap berpolaritas atau kapasitor, yaitu kapasitor elektrolit atau elektrolit kondensator, dan kapasitor tantalum. Komponen pasif ketiga yaitu induktor. Induktor atau disebut juga dengan koil atau kumparan adalah komponen elektronika pasif dan berfungsi sebagai pengatur frekuensi. Fungsi-fungsi induktor. 1. Sebagai filter dalam rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi. 2. Transformator. 3. Motor listrik. 4. Solenoid. 5. Relay. 6. Speaker. 7. Mikrofon. Jenis-jenis induktor ada 2, yaitu 1. Induktor bernilai tetap dan 2. Induktor tidak tetap. 2. Komponen aktif. Komponen elektronika aktif adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Komponen aktif diantaranya dioda, transistor, IC atau integrated circuit, dan saklar. 1. Dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Jenis-jenis dioda. 1. Dioda biasa atau dioda penyearah. 2. Dioda Zener. 3. LED. 4. Dioda foto. 5. Dioda Schottky, dan dioda laser. 2. Transistor. Transistor adalah komponen elektronika aktif yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai penguat, pengendali, penyearah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Jenis-jenis transistor ada 2, yaitu transistor bipolar dan transistor efek Medan. 3. IC atau integrated circuit. IC atau integrated circuit adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang terintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Komponen aktif yang keempat yaitu saklar. Saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik dalam rangkaian elektronika. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.